Congratulations untuk Italia yang telah berhasil menjadi juara Piala Eropa 2020 dan ini adalah trofi kedua bagi Italia setelah tahun 1968 menjadi juara dan kini mereka berhasil menjadi juara lagi. Sepak bola Italia bersama dengan Mancini sangat luar biasa perjalanan mereka 34 pertandingan tidak terkalahkan sejak September 2018. Mancini masuk memperbaiki bagian-bagian yang rusak, bagian-bagian yang lemah diperbaiki sama Mancini. Kalau kita melihat Mancini ini adalah pelatih yang sukses sebagai pemain dan juga sebagai pelatih. Lu inget dong waktu dia sebagai pemain di Sampdoria, terus juga di Lazio, dia cukup punya banyak trofi. Terus sebagai pelatih juga bersama Inter Milan, bersama dengan City, kemenangan fenomenal City terhadap Liga Inggris waktu itu rivalitasnya ada MU, Kun Aguero cetak gol. Wow, pokoknya perjalanan manisnya karir sepak bola dari Mancini keren, kayak buku cerita. Dan gua nggak tahu kenapa Itali sekarang mainnya lebih asik banget, fleksibel. Meskipun memang ada beberapa partai yang agak kesulitan dia meladeni waktu lawan Spanyol. Susah banget untuk matahin ball position Spanyol yang memang punya pemain gelandang-gelandang yang sangat kuat dengan false nine-nya. Lagi-lagi Itali punya mental baja di situ, ya kan? Adu penalti, sikat. Nah, partai final yang semalam untuk pendukung Inggris akhirnya harus menangis seperti gue. Ya itulah sepak bola. Terkadang bisa bikin kita bahagia, terkadang bisa bikin kita berduka. Nikmatin aja John, nggak usah baper. Buat lo fans-fans yang gampang banget baper, yang gue bilang pemainnya jelek terus dibawa-bawa ke klub, lo artinya fans baperan, cemen. Karena buat gue pemain-pemain yang memang tidak memberikan kontribusi yang begitu banyak buat tim, tidak ada melakukan perubahan buat tim, ya pasti akan gue bilang jelek. Siapapun dan apapun klubnya, mau dia pemain dari Liverpool kek, mau dia pemain dari MU kek, kalau emang jelek ya jelek aja. Jadi lo nggak usah nyamping-nyampingin atau nggak usah alasan dengan wah dia karena fansnya ini. Dasar lo fans baperan namanya lo, baper. Gue mah nggak baper, tapi jujur ya, Hendo itu memang buat gue di partai final kontribusinya nggak begitu gede. Artinya perubahan permainan Inggris nggak terasa, meskipun memang ada beberapa passing sukses lalu juga intercept, tapi nggak gede, dampaknya tuh nggak gede. Terus lu mau bandingin siapa? Rashford sama Sancho. Mereka minute play-nya dikit. Jangan dibandingin dengan permainan. Tapi kalau mereka berdua Sancho dan Rashford, itu lu ngomonginnya masalah mental. Karena dia punya kesempatannya lebih banyak atau lebih besar, orang pasti akan menyoroti tendangan penalti. Memang nggak bagus juga. Makanya gue bilang ampas mentalnya tuh, ampas, nggak ada, nggak diisi. Gitu. Tapi eh semua kalau udah penalti dan juga pergantian pemain itu sebenarnya keputusan ada di tangan pelatih. Tanggung jawab ada di pelatih. Pelatih mau main gaya apa itu yang mengatur eh, arah permainan, otaknya di pelatih. Jadi eh, buat gua pertandingan semalam Inggris babak pertama jujur ya bagus, di luar ekspektasi. Permainan mereka bisa menguasai Itali, udah gitu juga berani, bernyali besar. Tapi pas babak kedua kehabisan bensin John. Mereka benar-benar kayak dikuras habis sama Italia untuk dikasih ruang melakukan serangan. Terserah lu di babak pertama tercipta cuma satu gol pada menit kedua Luke Shaw. eh itu pun gol cepat, jadi beberapa pemain juga kaget seperti Bonucci, Chiellini, agak sedikit
ketinggalan untuk membaca arah serangan dari Inggris. Yang gue salut yaitu hebatnya Luke Shaw. Luke Shaw di Piala Eropa kali ini 3 assist 1 gol. Pemain yang memberikan kontribusi besar untuk Inggris. Maguire juga. Gua nggak beralasan karena ini klub ya. Jangan baper. Lo kalau baper, lo ngomong aja sama tembok ya. Ini pasti bocil-bocil nih, fans-fans ampas dari klub-klub yang baru dipilihnya. Tapi anyway, di luar dari itu, ini adalah pertandingan final yang menarik, value-nya gede, meskipun pasti banyak pengamat yang bilang, Inggris strategi cemen, nggak punya, miskin taktik, apapun itu segala macam. Tapi itulah misterinya partai final tuh kayak gitu. Faktor-faktor non teknis, mungkin juga ada yang demam panggung atau mungkin kayak ngerasa nggak pede, sentuhan pertamanya terhadap bola juga nggak begitu bagus, itu pasti ada-ada aja. Yang siap turun di lapangan, dia pasti akan siap untuk memenangkan pertandingan. Seperti yang gue bilang kan, ini semuanya balik lagi 0-0. Tim yang paling siap, tim yang paling bisa menguasai lapangan, tim yang paling bisa meminimalisir kekurangan, dia adalah tim yang layak menang. Italia, dia kaget di gol pertama. Terus dia coba respon, Italia tertekan, hampir nggak dapat bola, tapi setelah itu dibalik keadaannya, Inggris yang ditekan sama Italia. Apalagi pas masuknya Henderson, otomatis Inggris mau bertahan. Tapi kenapa harus bertahan? Buat gue, sayang banget, ya meskipun cuma sekedar fans ya, sayang banget partai final harusnya udah habis-habisan aja John. Udah diwanti-wanti, banyak orang bilang Inggris jangan sampai adu penalti. Jangan sampai adu penalti. Tapi mungkin gue gak tahu ya, pride dari seorang pelatih yang bisa menahan lawannya sampai extra time, ya berarti mungkin ngerasa ya kita berimbang nih. Ya kalahnya cuma adu penalti. Apapun itu. Nah menarik nih kalau ngomongin adu penalti. Southgate kan pernah gagal adu penalti tahun 96 waktu lawan Jerman. Kira-kira waktu pas briefing, Southgate bilang apa ya sama pemainnya? Kan dia gagal. Coach kan gagal nendang penalti. Kok ngajarin saya? Nah gimana tuh? Orang gagal berbagi kegagalan untuk mencapai kesuksesan, mungkin kayak gitu. Tapi ya ini buat teman-teman semua fans, lo kalau mau jadi fans cerdas ya, fans pinter, jangan ngebully tentang rasis, ya kan? Bahasa lu nggak berpendidikan tuh kelihatan banget kalau lu pasti menggunakan bahasa-bahasa kotor. Nah, udah gitu kalau fans yang cerdas dia pasti lebih mengutamakan reading the game, baca statistik dan segala macam. Tapi ya itu dia. Ya ada juga yang ngirimin gue statistiknya Hendo, tapi gue nggak peduli, bodo amat. Lu mau bilang apa? Tapi yang jelas pertandingan semalam Hendo nggak perform terbaiknya. Makanya dia diganti. Tapi sayang buat gue, Hendo tuh punya mental untuk melakukan tendangan penalti. Harusnya kalau Southgate pede ini sampai adu penalti, pertahankan Hendo. Hendo punya mental bagus di situ. Ya, nasi udah jadi bubur John. Apapun itu, Italia tetap tim yang terkuat saat ini dengan 34 partai tidak terkalahkan. Ini adalah final yang menurut gua seru banget karena sejak tahun 2004 nggak ada tim finalis yang sama-sama cetak gol. Misalnya kayak satu lawannya cetak gol tapi lawannya nggak bisa. 2012 Italia Spanyol. Spanyol menang 4-0. Terus Portugal Yunani menang 1-0. Terus siapa lagi? Pokoknya tuh nyaris
Nggak ada. Kedua tim yang berhasil mencetak gol sejak tahun 2004. Dan buat gua ini adalah sebuah kebangkitan dari sepak bola Inggris Renaissance. Setelah lama tertidur, tahun 68 mereka akhirnya bisa menjadi juara lagi. Congratulations anyway. Jadi Inggris harus menunggu berapa tahun lagi nih? Coming soon, bukan coming home. Roma, tuh coming to Rome. Going to Rome. Bonucci kali ini hebat. Kunci permainan ketangguhan Italia itu ada di situ. Tangguh banget. Lu tahu kan di kotak penalti Kelly ini berhasil beberapa kali matahin Sterling dan juga penyerang-penyerang Inggris. Ya, balik lagi. Semua bicara mental udah kayak gitu. Mental. Pelatih juga sebagai pelatih yang jago, nggak cuma jago strategi tapi juga jago memberikan motivasi. Wah, itu dia. Mancini pelatih terhebat Piala Eropa. Dengan skuadnya yang ada terbatas, tapi dia bisa memaksimalkan skuadnya, bisa memaksimalkan senjata-senjatanya. Meskipun kedalaman skuadnya diragukan. Nah, catatan menarik. Ini dia, mantan pemain AC Milan, Donnarumma. Dialah yang menjadi pemain turnamen di Piala Eropa 2020. Untuk pertama kalinya seorang kiper menjadi pemain terbaik. Biasanya penyerang atau mungkin gelandang, tapi ini kiper. Gua akuin memang Donnarumma jasanya gede banget untuk Piala Eropa kali ini. PSG harusnya makin happy dengan prestasi dari Donnarumma. Dan Italia di Piala Dunia 2022 ini bakal menjadi sesuatu yang menyeramkan. Dan untuk Inggris, sabar ya. Tunggu Piala Dunia 2022. Karena sesungguhnya orang sabar itu pasti kesel. Buat fans yang nggak suka dengan komentar gua, terserah lu ya. Bye bye.